Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa ya, berdoa meminta ketua kelas untuk memimpinnya. Berdoa mulai. Pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi pelajaran serta keberkahan. Allahumma amin. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada yang tahu siapa yang masuk? Ada yang tahu kemana Rael? Doakan agar Rahel cepat sembuh agar bisa belajar bersama kita lagi. Oke. Kali ini kita akan pelajari atau pelajarannya pelajaran matematika ya. Matematika yang berjudul diagram. Tujuan dari kita mempelajari diagram batang ini agar kalian dapat bersama membaca diagram batang, terus agar kalian dapat menganalisis diagram batang, terus terakhir bisa membuat
batang. Ini jadi tujuannya kita pelajari tentang ini. Pertama, membaca diagram batang. Terus yang kedua, ya menganalisis diagram batang. Terus membuat diagram batang. Membaca ini bisa membaca, misalnya berapa jumlah penjualan sebuah toko, misalnya toko sembako misalnya, dan juga bisa menganalisis dari bahan sembako itu apa aja, misalnya yang paling laris atau paling lakunya paling banyak gitu. Terus yang ketiga, membuat diagram batang. Kemarin kita telah pelajari diagram, ya diagram gambar. Diagram gambar itu disebut juga dengan apa? Piktogram. Semua ya. Apa itu piktogram? Diagram. Ayo, diagram apa? Piktogram. Diagram gambar. Oke, kita ini ya. Yang mau belajar kita lihat dulu video ya. Sebelumnya, terbuka kosong. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kegiatan pembuka. Menyajikan data selain menggunakan diagram gambar dapat pula disajikan dalam diagram batang. Kali ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar maupun tegak. Penyajian diagram batang dalam bentuk tegak, adapun gambarnya sebagai berikut. Terdiri dari suhu datar dan suhu tegak, di mana suhu datar berisi data, sedangkan suhu tegak berisi banyaknya data. Kemudian terdapat tempat untuk menggambar diagram batang. Demikian adalah penyajian diagram batang dalam bentuk tegak. Ayo, mengapa? Berikut adalah diagram batang ekstrakurikuler. Untuk suhu data berisi data ekstrakurikuler yang terdiri dari sepak bola, tari, menyanyi, catur, dan basket. Sedangkan suhu tegaknya berisi banyaknya siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mengikuti setiap ekstrakurikuler sebagai berikut. Sepak bola sebanyak 9 siswa, tari sebanyak 1 siswa, menyanyi sebanyak 5 siswa, catur sebanyak 2 siswa, dan basket sebanyak 6 siswa. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Maka, kita lihat bagian catur, yaitu sebanyak 2 siswa. Oke, dari sampai sini dulu, potong dulu atau Bapak berhenti dulu videonya. Dari sini ada pertanyaan berdasarkan diagram di samping, ini ada di sampingnya. Berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Ada yang tahu? Berapa? Nih yang kuning ya. 2. Dari sini ekstrakurikuler
dua, yaitu diagram tegak dan datar. Nah, ini yang ditampilkan ini adalah diagram batang tegak. Pertanyaan berikutnya, ekstrakurikuler apa yang paling disukai anak-anak? Maka kita lihat persegi panjang yang paling tinggi, yaitu sepak bola sebanyak 9 siswa. Maka ekstrakurikuler yang paling banyak disukai anak-anak adalah sepak bola. Selanjutnya, penyajian diagram batang dalam bentuk mendatar. Adapun bentuk diagram batangnya terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak, di mana sumbu datarnya berisi banyaknya data, sedangkan sumbu tegaknya berisi data. Dan terdapat bagian tempat menggambar diagram batangnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Berikut adalah data diagram batang kegiatan lomba. Untuk sumbu mendatarnya berisi banyaknya siswa, sedangkan sumbu tegaknya berisi data lomba yang terdiri dari pengetahuan umum, puisi, bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Banyaknya siswa yang mengikuti tiap lomba sebagai berikut. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Lomba apa yang paling banyak peminatnya? Maka kita lihat persegi panjang yang paling lebar, yaitu matematika sebanyak 15 siswa. Pertanyaan berikutnya, lomba apa yang paling sedikit peminatnya? Maka kita lihat persegi panjang yang paling sempit, yaitu puisi sebanyak 3 siswa. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah peserta lomba keseluruhan? Maka kita lihat lebar setiap lomba. Pengetahuan umum sebanyak 6 siswa, puisi sebanyak 3 siswa, bahasa Inggris sebanyak 11 siswa, IPA sebanyak 6 siswa, dan matematika sebanyak 15 siswa. Maka Oke, jadi kalau ditanyakan berapa jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti semua lomba, berarti dihitung dari jumlah seluruh kegiatan yang diikuti. Nah, misalnya di sini tadi pengetahuan umum berapa pengetahuan umum? Berapa ya? 6. Puisinya 3. Bahasa Inggris 11. IPA 6. Hitung ininya. Ini grafiknya dimulai dari sudut paling sudut itu di 0 ya, baru berjalan 2, 4 dan seterusnya. Oke, kita lihat lagi. Jumlah peserta lomba keseluruhan adalah jumlah total dari setiap peserta lomba, yaitu sebanyak 41 siswa. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ada 2 jenis diagram batang, yaitu diagram batang dalam bentuk tegak dan diagram batang dalam bentuk mendatar. Untuk membaca diagram batang dalam bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjangnya, sedangkan membaca diagram batang dalam bentuk mendatar dengan memperhatikan lebar dari persegi panjangnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Semoga Oke, dari video tadi bahwa diagram batang itu terbagi berapa? 2. Ada diagram batang tegak, ada diagram mendatar ya. Apa tadi diagram batang? Diagram yang berbentuk persegi panjang ya.
Kalau pelajaran kemarin piktogram, diagram dan gambar. Oke, sekarang coba dibuka bukunya. Sekarang kerja kelompok ini ya. Lihat enggak? Oke. Ya, bikin pertama dulu. Kelompoknya ini ya, dimulai dari ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus nama kelompok berapa, terus nama anggotanya. Ada yang belum jelas atau belum mengerti ditanyakan ya. Ada yang belum jelas atau belum dimengerti boleh ditanyakan. Ataupun soalnya belum jelas atau tulisannya. Juga sama ya. Ya gitu ya. Pertanyaan pertama ini pertanyaan bawah itu pertanyaannya. Yang pertama itu banyak buku terjual adalah berarti banyak buku terjual berarti ya ada buku ya di sini ada buku tulis bukunya satu ya. Jadi salah tulisnya itu buku tulis, pensil, yang kedua ini pensil,
penghapus, penggaris, ballpoint, tautan. Ada 6 alat tulis yang dijual di sini ya. Pertama, banyak buku terjual adalah ya, langsung jawaban. Langsung jawabannya. Aplikasi kode. 1 apa? Jawabnya nomor 2 apa? Ya, jangan hanya jawaban. Jadi biar bisa membedakannya. Nomor 1 apa jawabannya, nomor 2 apa? Langsung aja ya, nomor 1 apa, 2 apa? Langsung aja ke jawabannya. Ada yang gak jelas tanyakan, jangan takut ya. Enggak, kamu ini aja, ini pertanyaannya. Masuk ke jawabannya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, jenis alat tulis yang penjualannya paling banyak. Nah, nomor 2 ini penjualannya paling banyak itu apa? Kira-kira alat tulis apa yang paling banyak yang terjual? Nomor 2. Nomor soal dibikinnya biar bisa membedakan nanti. Ada kelompok yang selesai? Angkat tangan ya. Kelompok mana yang sudah selesai duluan? Pertanyaan nggak usah, langsung aja jawaban. Langsung aja jawabannya. Nomor 1 apa? 2 apa? Jelas semua kan, kelihatan kan? Alfian, kelihatan kan? Yang ketiga itu jenis alat tulis yang penjualannya paling sedikit. Alat tulis apa yang paling dikit? Nomor 3. Nomor 4, jumlah penjualan pensil dan penghapus. Nah, pensil dan penghapus berapa? Digabung berarti pensil dan penghapus. Saling kerja sama ya. Jadi semuanya harus tahu jawabannya. Tulisan yang jelas tanyakan.
ini selisih atau perbedaan penjualan pensil dan ballpoint ya. Nomor 5. Selisih bedanya antara ballpoint sama pensil, berapa bedanya? Beda atau jaraknya itu. Kelompok yang sudah kasih tahu. Dari kelompok mana yang sudah kasih tahu? Kelompok mana? Kelompok 4 sudah. Oke, lihat dulu. Oke. Nanti beberapa kelompok maju ya, bacakan hasil kerja kelompoknya. Ada kelompok yang sudah kasih tahu? Kelompok dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah. Sudah? Kenapa masih tahu? Oke, berarti masih tinggal kelompok berapa? 3 ya? Kelompok 3 yang belum. Pilihannya benar ya apanya ya? Nanti maju ya, perwakilan ke kelompok nanti. Ada beberapa kelompok yang bisa maju. Ya. Nomor 5, selisih perbedaan penjualan pensil dan ballpoint adalah selisih itu perbedaan atau jaraknya. Jarak penjualan pensil dan ballpoint ini berapa jaraknya? Pensil berapa yang terjual? Pensil berapa yang terjual? Ini pensil 50. Oke, pensil 50 terjual. Pensil, sedangkan ballpoint 45. Ya, 45 ya. Nah, jaraknya bedanya ini berapa? 45 dengan 50 tuh. Misalkan antara gudang sama kelas 4 itu berapa? Jaraknya berapa gedung? 2. Nah, di sini selisih perbedaan atau jarak antara pensil dan ballpoint ini berapa? Udah. Oke. Coba kelompok 4. Ini ya. Oke, tampilkan. Semuanya tampilkan atau bacakan hasil kerja kelompoknya. Yuk, maju semuanya. Dari sini ya, dari sini menghadap. Ini sini, biar bisa baca soalnya. Ayo, dari sana. Ini ke sini, biar bisa melihat sambil baca. Lihat enggak soalnya, baca soalnya sini. Sini, miring di sini. Agak ke sana satunya nggak apa-apa nih. Enggak maju lagi, maju. Ini masuk. Miring ke sana, nah. Sini kamu. Kamu di situ. Oke. Yuk, dimulai. Dari kelompok mana pergerakan dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, banyak buku terjual adalah 20 buah. Yang lain kira-kira bagaimana? Pas nggak 20? Banyak buku yang terjual. Jadi ya 20. Oke. Ada yang beda? Kelompok ini satu bagaimana? 20 juga. Ini kelompok 2, kelompok 3. Oke, lanjut. Nah, paling banyak ya rautan. Bagaimana? Benar? Kelompok lain bagaimana jawabannya? Benar juga. Kelompok 3 jujur ya. Oke, 55 alat tulis yang penjualannya paling banyak. Oke, lanjut nomor 3. Jenis alat tulis yang penjualannya paling sedikit. Nah, paling sedikit apa? Buku tulis. Yang lain bagaimana kalau lain? Benar juga? Tidak bisa ya. Selanjutnya 4 jumlah penjual pensil dan penghapus adalah nah, 85. 85 nih pensil dan penghapus. Bagaimana? Kelompok 5 ya? 85. Kelompok lain bagaimana? Sama? Jujur ya. Kelompok 1 Bapak cek penuh bukan? Iya, hebat. Kelompok 3 belum dihitung ya. Itu lagi ya. 85. Kalau ini benar. Oke, pada dulu. Iya. Dilanjut. Nah, berapa? 5. Bagaimana yang lain? 5 ya, ini ya. Pensil ini 50, terus ballpoint 45. 45 ke 50 itu selisihnya 5. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Terima kasih ya. Oke. Simpan dulu. Oke. Ya, hampir bisa semua ya. Ini satu kelompok tadi yang nomor 4 kurang. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah lebih dari 80% ya. Oke, sekarang coba dibuka bukunya. Bukunya halaman 49. Coba dikerjakan nomor 1, tinggalin nah, bagian yang dikerjakan. 1, 2, ya 1, 2, 1 sama 2. 1 sampai 2. Bisa ditemukan nomor 1 dan nomor 2 itu ya. Bisa ditemukan. Buku kamu kemana? Oke, boleh ditunggu sama kawan ya. Yang lainnya bisa ditemukan tempatnya. Arti bukunya ketinggalan. Ada yang belum jelas atau belum dimengerti, tanyakan ya.
Ya, nanti jawabannya. Ya, nanti jawaban. Yang sudah kita kasih tahu ya. Kerjakan dengan cepat ya. Usahakan menulisnya bersih ya, tidak banyak titik dan tidak banyak coretan. Ketika bertukar untuk mengoreksi, teman-teman bisa membaca atau tulisannya bisa dibaca siapapun. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah.
Ini sudah. Oke. Kelompok ini berapa orang yang sudah? Sudah semua? Sudah semua. Kelompok 2 sudah selesai semua ya. Kalau ini kamu sudah? Sudah. Kamu sudah juga. Tapi kan? Tuh. Kamu sudah apa? Paridi? Oke, tunjukkan ya. Sudah, sertifikat? Sudah. Harta sudah? Itu masih yang bertiga ya? Ardi, Rashid, sama itu. Terakhir Iken sudah? Belum. Sudah semuanya. Paridi, ini bagian sudah. Rashid sudah.
lagi nama Niken. Kelompok itu, kelompok 4 sudah semua. Marsa sudah? Kalian oke, waktu kita koreksi ya. Coba ini ditukarkan sama kelompok ini kelompok ini. Lebih, tukar sama ini juga terlalu lebih. Tukarkan yang depan ya. Kita bahas bersama. Bagaimana sudah? Tukarkan sama antar kelompok bersama. Mana yang ingin menyampai? Ya nggak apa-apa, sama ini nggak apa-apa. Tukar sama ini. Nah, apa ya? Oke, siap? Siap kita jawab sama-sama? Halo? Halo? Tepuk 2. Tepuk 0. Tepuk 1. Tepuk 0. Oke, kita mulai jawab ya. Untuk soal yang pertama, bisa dilihat di bukunya. Ada nggak diagram batang? Halo, ada? Ada. Bersama-sama. Pertanyaannya yang pertama atau A, tentukan banyaknya penjualan es krim Dina hari Senin. Nah, berapa? 12. Jadi pada hari Senin es krim yang terjual itu sebanyak 12, ya. Sudah? Halo. Oke, kita lanjut yang kedua atau yang B. Tentukan hari penjualan es krim tertinggi dan terendah. Tertinggi di hari apa? Rabu. Sedangkan terendah? Kamis. Kalau tertinggi berapa yang terjual? Berapa es krim yang terjual? 18. Terendah itu berapa? 10. Oke. Yang C-nya, tentukan selisih penjualan es krim tertinggi dan terendah. Nah, berapa? 8 atau 18 dikurang 10. Jadi selisihnya adalah 8. Ada pertanyaan? 4 angka? Belum. 8 ya. Pas? Bagaimana? Sudah? Ada yang nggak jelas atau belum dimengerti atau jawabannya temannya masih meragukan, boleh ditanyakan. Sudah? Oke, kalau sudah kita berlanjut ke nomor 2 ya. Jelaskan yang dimaksud diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang ya. Jadi diagram batang itu diagram yang menggunakan batang persegi atau yang membentuk persegi panjang. Sudah? Coba dihitung jumlah yang benar. Buku teman kamu. Ya, ditulis. Hitungan ini ya, yang nomor 1 tadi ada 3, yang nomor 2 ada 1, jadi jumlahnya 4. Kita hitung per soal ya. Nomor 1 ada 3, nomor 2 ada 1, berarti 4. Nanti penilaiannya di poinnya. Kita hitung dulu berapa jumlahnya. Sudah? Sudah. Ada yang benar semua? Coba angkat tangan yang punya temannya benar semua. Pak Hedi sudah dihitung? Sudah. Ada yang belum dihitung? Angkat tinggi-tinggi nak, biar tahu nak. Yang benar semua. Oke, yang benar 4. Maaf ya. Yang benar 3. Yang salah semua ada? Ya, alhamdulillah ya.
Ada salah semua? Nggak ada. Oke. Kembalikan ke teman. Kalau sudah, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Oke. Tadi ya. Yang mana nak? Oke. Kemudian ada bilang es krim ketinggi dan terendah. Mungkin yang apa ya? Di depan ya. Oke, perhatikan dulu. Duduk yang rapi. Tutup mulut. Pelajaran apa yang kita pelajari hari ini tadi? Diagram batang. Diagram batang itu terbagi berapa? Dua. Apa aja? Batang tegak, diagram batang, mendatar. Apa itu diagram batang? Diagram yang membentuk persegi panjang. Oke, sekarang Bapak mau bikin ini ya, kelompoknya itu proyek ini Bapak mau bikin diagram, namanya diagram, maksudnya ini data-datanya itu jumlah anggota teman dalam kelompok, ya, berapa jumlahnya? Ini di nanti dulu ya, di belakang yang tadi ya. Ini iya. Ini. Nah, tulis dulu data-datanya. Nama teman kamu berapa? Jumlah anggota keluarga teman. Misalkan seperti tadi, aku bilang tadi, misalnya dari sini kelompok ini misalnya datanya ya, Akipa, berapa, Seli, Putri, Tania, terus dari data ini bisa dibuat untuk diagram batangnya. Itu nama ininya, nama teman kamu itu berapa? Jumlah, tanyakan dulu sama temannya biar tahu.
keluarga inti ya. Hah? Iya, angkanya berapa? Cepat berapa? Iya, jumlah anggotanya angka. Pakai angka aja. Tahu kan, Marsa? Nah, berapa jumlah anggota keluarga inti ya? Ya. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Sudah selesai. Bikin diagram sudah. Bikin diagram. Bikin diagram kayak gini. Ini dari apa diganti sama ini dari tulis. Nah, begini. Diagramnya terserah kelompok kamu ya. Mudahnya yang kamu mengerti, boleh diagram mendatar atau datar, boleh diagram tegak. Kalau mendatar, titik tegak seperti ini. Ini banyaknya anggota keluarga teman. Ini nama teman kamu, misalnya tadi Akifah, Sally, Putri, sama juga yang lainnya. Bikin dari nol ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat dulu. Di kelompok kamu itu berapa tertinggi? Kalau 7 saja nggak apa-apa, bikin jumlahnya atau banyaknya. Punya boleh jumlah anggota keluarga boleh. Atau banyaknya anggota keluarga. Ada yang belum mengerti lagi, boleh tanyakan ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. 3, 4. Nah, berapa anggota yang paling banyak? Nah, 7 berarti sampai 7. 5. Nah, seperti itu. Boleh datar, boleh tegak ya. Maaf tadi ini tegak ya, belum datar ya. Tegak ini. Kalau datar dia menyangkut ini diagramnya. 1, ya dari 1 dulu. 2. Tanyakan dulu ya, anggota temannya itu berapa? Seperti dijelaskan dalam video tadi, ini sumbu datarnya, di sumbu tegaknya. Kalau diagram tegak, ini banyaknya, terus yang ini nama anggota keluarga. Anggota keluarganya punya siapa? Misalnya ini tadi Akifah. Boleh 2, boleh selisih 2 boleh. Ininya mau pakai selisih boleh, misalnya langsung ke 2 selisih 2, 4, 6, 8, 10.
dan seterusnya. Ayo bikin. Kenapa? Oke, coba dikumpulkan. Dikumpulkan. Oke, ayo. Bagaimana kira-kira tentang diagram batang? Bisa nggak membaca diagram batang? Bisa. Menentukan atau menganalisis data dari diagram batang, misalkan seperti ini. Penjualan yang paling banyak, bisa nggak? Bisa. Paling sedikit? Bisa. Menentukan selisihnya? Bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita tutup. Cek dulu bukunya, disiapkan dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya berdoa yang sebelumnya. Oke, 12 di Berdoa mulai. Bismillah.